Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Selamat siang, Bu Widya. Siang, Pak Dokter Mukti. Ya, saya sekarang ada di sini, Bu. Iya, Jauh di selamat ya, Malang Pak. sini. Oh, selamat ya, Pak, atas promosinya. Belum sempat mengucapkan. Ya, bisa kita mulai ya, Bu? Bisa, Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Widya, Ketua Tim Kerja yang menangani tentang uji kompetensi tenaga kesehatan di Direktorat Binwas Ditjen Nakes. Terima kasih Bu Widya atas kehadirannya. Sebelum acara ini kita mulai, izinkan kami dari Direktorat SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman di Malang ini untuk menyampaikan sekilas tentang inventarisasi permasalahan kepegawaian kami dan mengapa kami membutuhkan informasi sosialisasi dari Ibu Widya beserta tim. Mohon ditampilkan Mas Rifki. Baik, Ibu Widya dan tim serta rekan-rekan Sivitas Hospitalika di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman. Kegiatan hari ini kita selenggarakan dalam rangka untuk menindaklanjuti hasil inventarisasi permasalahan administrasi kepegawaian yang pada saat bulan Juni yang lalu kami dari Direktorat SDM membagikan form, Google Form, agar seluruh pegawai dari 650 pegawai di rumah sakit ini menyampaikan apa permasalahan masing-masing pegawai. Slide. Nah, dari Google Form yang kami bagikan, teridentifikasi bahwa ada 11 permasalahan umum yang terjadi di rumah sakit Dr. Rajiman ini. Memang permasalahan terbesar dari grafik ini dapat diketahui bahwa kenaikan pangkat dan jabatan, mekanismenya, informasinya ini merupakan permasalahan terbesar dan untuk yang ini sudah kita tindak lanjuti dengan mengundang Ibu PLT Kepala Biro OSDM pada 3 minggu yang lalu. Selain itu, permasalahan terbesar kedua adalah pencantuman gelar. Pencantuman gelar juga sudah ditindaklanjuti bagi teman-teman yang sampai saat ini belum berhasil mencantumkan gelar. Saat ini sedang ditindaklanjuti oleh tim administrasi kepegawaian untuk menindaklanjuti ke Ditjen Yankes dan Biro OSDM. Nah, untuk hari ini merupakan permasalahan, slide berikutnya, permasalahan ke-11. Jadi memang dari prioritasnya ini merupakan prioritas 11, tapi ada muncul di dalam permasalahan kita semua. Tentang uji kompetensi. Permasalahan yang terjadi di sini bahwa 75% dari pegawai Rumah Sakit Dr. Rajiman ini tidak mengetahui informasi dan tidak pernah disosialisasikan terkait dengan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Maka dari itu kami selenggarakan pada hari ini untuk memenuhi gap, untuk memperkecil gap tidak adanya informasi dan sosialisasi terkait UKOM ini. Sehingga dari teman-teman seluruh pegawai di Rumah Sakit Rajiman ini setelah pertemuan ini telah mengetahui bagaimana mekanisme, periode, kemudian tahapan yang harus dilakukan apabila seorang
pejabat fungsional kesehatan akan melakukan uji kompetensi. 75% pegawai di sini belum memiliki informasi terkait ini. Kemudian yang kedua, ada sebagian dari profesi kesehatan atau non-kesehatan di sini, karena jumlahnya sedikit, maka harus ikut uji kompetensi di luar rumah sakit jiwa. Nah, bagaimana nanti Ditjen Yankes memberikan solusi untuk bisa memfasilitasi jabatan-jabatan fungsional yang jumlahnya sangat sedikit di sini, sehingga kami tidak dapat menyelenggarakan secara mandiri di sini. Saya kira ini slide terakhir. Ya, untuk itu maka kita menindaklanjuti pada hari ini untuk mengadakan sosialisasi mekanisme uji kompetensi Japfung Kesehatan oleh Ditjen Nakes. Dan saat ini kami bersyukur Ibu Widya ya selaku Ketua Tim Kerja Uji Kompetensi Japfung Tenaga Kesehatan ini telah hadir bersama kita dan akan menjelaskan bagaimana mekanisme periodisasi dari uji kompetensi kesehatan ini. Waktu dan tempat selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Widya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Bu Widya. Oh, jelas ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wediodiningrat Lawang, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian, Bapak Dr. Mukti Mars MPH. Permohonan maaf Pak, disampaikan oleh Ibu Direktur belum bisa join Pak, karena Ibu Direktur saat ini PLH dari Direktur Perencanaan Pak Gi, sehingga beliau sedang mengadakan kegiatan di kegiatan Direktorat Perencanaan gitu ya Pak Mukti. Jadi permohonan maaf sampaikan oleh Bu Direktur. Baik, kalau melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Mukti bahwa terdapat permasalahan terkait dengan belum tersosialisasinya ya Pak ya, belum semua pegawai di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Lawang ini terkait dengan uji kompetensi. Baik, mohon izin kami akan share screen Pak. Semoga, oh sudah diberi akses. Oke. Ya. Sudah tampak Pak? Sudah ya? Ya, terlihat. Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Betul Pak, kami ditugaskan sejak Januari 2023 ini untuk melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Saya hadir bersama tim, nanti ada Mbak Nada. Nanti kalau mungkin Mbak Nada bisa melengkapi kalau nanti ada yang kurang ya yang saya sampaikan ya Mbak Nada. Nah kebetulan saya di tim kerja pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Jadi ada 5 layanan Pak yang kami kelola, dari mulai pelaksanaan uji kompetensi, kemudian penilaian angka kredit, pemberian rekomendasi formasi, pemberian akreditasi uji kompetensi, dan pemberian nomor sertifikat uji kompetensi. Nah, kelima layanan itu saling terkait Pak Mukti. Jadi kalau PAK-nya sudah cukup, biasanya orang langsung minta uji kompetensi untuk yang ke jenjang utama ya. Nanti kalau yang setelah ikut uji kompetensi, biasanya mereka mencari dulu ada formasinya atau tidak, baru nanti minta nomor serkomnya dan seterusnya. Nah biasanya lima layanan tersebut saling terkait gitu ya Pak. Nah tapi karena memang ini adalah terkait dengan kebijakan uji kompetensi, mohon izin kami menyampaikan tentang penyelenggaraan uji kompetensi. Nah, kami adalah salah satu direktorat Bapak dan Ibu, direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Kantor kami di Hang Jebat. Kalau Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah main ke Hang Jebat, kami di lantai 4 gitu ya. Nah, ini adalah tugas kami. Tugas kami adalah
pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dalam hal ini adalah pembinaan atau pengembangan karir baik tenaga kesehatan yang ASN dan non-ASN. Nah, dan jabatan fungsional kesehatan itu adalah bagian dari untuk pengembangan karir tenaga kesehatan yang ASN, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk pengelolaan jabatan fungsional kesehatan, kita mengetahui ya Bapak dan Ibu ada 30 jenis jabatan fungsional kesehatan. Semula pengelolaannya tersebar di 12 unit utama Kementerian Kesehatan, ada Diankes, Farmalkes, PADK, kemudian di Kesjaor, P2P, begitu ya Bapak dan Ibu. Sekarang dengan terbitnya Kepmenkes 1225 tahun 2022 tentang unit pembina jabatan fungsional di lingkungan Kemenkes, pembinaan jabatan fungsional kesehatan yang jumlahnya 30 itu di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Itu jadi semua sekarang satu pintu untuk pembinaan JAFUM-nya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke dalam apa sih itu uji kompetensi atau bagaimana menyelenggarakan, kemudian bagaimana kalau tidak punya tim penguji, kami mohon izin menyampaikan pengantar terlebih dahulu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang jabatan aparatur sipil negara itu terdapat 3 jabatan ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah jabatan administrasi, di mana jabatan administrasi ini memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Nah, jabatan administrasi ini terdiri dari jabatan pelaksana, gitu ya Bapak dan Ibu, sering kami sebut juga JFU, jabatan fungsional umum, atau pejabat pengawas eselon 4 dan pejabat administrator atau eselon 3. Kemudian jabatan yang kedua adalah ini jabatan fungsional. Ada 2 kategori jabatan fungsional, terutama jabatan fungsional kesehatan. Itu juga ada 2 kategori, ada kategori keahlian dan keterampilan. Kategori tersebut sangat dipengaruhi dengan kualifikasi pendidikannya. Kalau pendidikannya adalah S1 ke atas gitu ya Bapak dan Ibu, D4 sampai S1 ke atas itu adalah masuk di kategori keahlian, tapi kalau D3 adalah keterampilan. Nah, kita bersyukur bahwa JAFUM Kesehatan sudah tidak ada lagi di jenjang pemula ya Bapak dan Ibu, karena kalau jenjang pemula itu kualifikasi pendidikannya SMA. Nah, kalau tenaga kesehatan hampir seluruhnya sudah D3 ke atas ya Bapak dan Ibu dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014. Nah, kemudian jabatan yang selanjutnya adalah jabatan pimpinan tinggi, yaitu Japimti Pertama, Madya, dan Utama. Jabatan pimpinan tinggi pertama adalah eselon 2, Madya adalah eselon 1, dan Utama setara dengan Bapak Menteri Kesehatan. Nah, ini adalah jabatan ASN Bapak dan Ibu. Kemudian ada tugas dari instansi pembina. Kementerian Kesehatan adalah instansi pembina, di mana salah satunya adalah menyelenggarakan uji kompetensi. Nah, memang ada kebaruan nih Bapak dan Ibu, mungkin kalau Bapak dan Ibu yang hadir saat ini ada yang bertugas sebagai tim penguji kompetensi ke depannya untuk materi uji kompetensi itu menggunakan kamus kompetensi atau standar kompetensi Bapak dan Ibu. Semula uji kompetensi ini materi ujinya menggunakan butir-butir kegiatan yang ada di Permenpan. Tapi karena dengan terbitnya Permenpan 1 tahun 2023, di mana Permenpan tersebut mencabut 290 Permenpan JAFUM termasuk JAFUM Kesehatan, maka ke depannya penyusunan materi uji kompetensi adalah mengacu kepada kamus kompetensi. Nah, kemudian ada kebaruan juga Bapak Ibu terkait dengan uji kompetensi, bahwa kalau Bapak dan Ibu sudah pernah 1 kali melaksanakan uji kompetensi, selanjutnya adalah diakreditasi. Nah, kami bersyukur Rumah Sakit Jiwa Malang ini sudah mendapatkan akreditasi ya Pak Mukti, jadi sudah bebas melaksanakan uji kompetensi tanpa harus meminta rekomendasi per tahun. Jadi ketika rumah sakit jiwa sudah terakreditasi, maka masih bisa menyelenggarakan uji kompetensi sampai dengan 5 tahun. Nah, nanti dalam hal penambahan jumlah jenis JAFUM yang bisa diukomkan, misalnya saat ini yang terakreditasi baru 10 JAFUM, tapi ke depannya akan bertambah menjadi 12, 15 JAFUM, silahkan disampaikan ke kami untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut. Gitu. Tapi kalau sudah terakreditasi, ibarat kata kita mau bawa mobil sudah punya SIM-nya.
untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Begitu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah jumlah pejabat fungsional kesehatan. Nah, saya kurang tahu kalau di Rumah Sakit Jiwa Lawang ini paling banyak Jafungnya apa, tapi yang jelas kalau dari data BKN, jumlah pejabat fungsional kesehatan yang paling banyak itu adalah Jafung perawat. Total dari 407.499 orang pejabat fungsional kesehatan, perawat itu sejumlah 152.000 sendiri. Baru kemudian menyusul jabatan fungsional bidan, baru jabatan fungsional dokter, dan seterusnya. Nah, kami kurang paham di Rumah Sakit Jiwa Lawang ini berapa yang paling banyak. Mungkin juga bisa jadi Jafung perawat paling banyak juga ya Bapak dan Ibu. Ya, kemudian nanti silakan di mapping ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk kapan sih periodisasi atau kapan sih ya pelaksanaan uji kompetensi itu bisa ditempuh oleh seorang pejabat fungsional kesehatan? Nah, Bapak dan Ibu perlu melihat bagan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Nah, jabatan fungsional kesehatan itu pengelolaannya terdiri dari 3 tahapan Bapak dan Ibu. Dari mulai perencanaan, pengangkatan, dan pengembangan. Nah, Bapak dan Ibu, perencanaan itu dimulai dari Satker, gitu ya, Satker Satuan Kerja. Dalam hal ini misalnya Rumah Sakit Rajiman Lawang terlebih dahulu menyusun kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan. Baru nanti setelah ada formasinya, silakan pemenuhan pejabat fungsional kesehatan terhadap formasi tersebut bisa dari berbagai entitas, apakah dari CPNS, apakah dari PNS yang jabatan pelaksana, atau dari P3K. Tapi perencanaan itu yang paling simpelnya adalah konkretnya adalah formasi untuk pengangkatan untuk rumah atau formasi atau rumah bagi pejabat fungsional kesehatan. Nah, pada saat akan diangkat ke dalam jabatan fungsional kesehatan, tentunya yang bersangkutan kalau dari jabatan pelaksana, uji kompetensi dulu ya Bapak dan Ibu, karena beliau tadinya kan jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum. Nah, maka ketika akan diangkat ke dalam jabatan fungsional terlebih dahulu mengikuti uji kompetensi. Nah, itu masuk di dalam tahapan pengangkatan. Kalau ada formasinya, berarti formasi tersebut bisa diisi Bapak dan Ibu. Diisi dari berbagai entitas ya Bapak dan Ibu, apakah pegawai P3K, apakah dari Japlak atau CPNS atau dari yang lainnya. Silakan disesuaikan dengan ketersediaan entitas di tempat Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah ada formasinya, maka pejabat fungsional tersebut bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional yang sudah ada formasinya. Nah, tentunya mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional kita sudah tahu ya Bapak dan Ibu, bisa pengangkatan pertama, bisa perpindahan, bisa dengan promosi, kemudian bisa dengan penyesuaian. Nah, untuk keempat mekanisme pengangkatan ini, nanti kita lihat dengan status pegawai yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut. Nah, setelah diangkat, seyogyanya Bapak dan Ibu Rumah Sakit Jiwa Lawang sebagai instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan itu wajib untuk memfasilitasi para pejabat fungsional kesehatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sampai pengembangan kompetensinya juga Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan terkait untuk meningkatkan kompetensi Jafung yang ada di lingkungan rumah sakit itu harus difasilitasi. Nah, sebagai contoh misalnya ada pelatihan ATLS, BTLS yang sangat dibutuhkan oleh Jafung perawat. Nah, kiranya dari rumah sakit bisa memfasilitasi. Atau kalau misalnya memang perlu ditingkatkan dari sisi akademiknya, nah rumah sakit jiwa perlu memetakan kira-kira berapa jumlah pejabat fungsional kesehatan yang bisa diikutkan tugas belajar, karena di kami juga ada program tugas belajar. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, intinya dalam proses pengangkatan sampai dengan pengembangan karirnya itu perlu difasilitasi oleh instansi pengguna. Nah, setelah diangkat maka dikembangkan karirnya, dan Bapak dan Ibu untuk pengembangan karir tenaga atau jabatan fungsional kesehatan itu bergantung kepada 4 aspek. Jadi 4 aspek itu adalah kualifikasi pendidikan,
penilaian kinerja, formasinya, dan apakah lulus uji kompetensinya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi keempat aspek pengembangan karir ini perlu Bapak dan Ibu ketahui terlebih dahulu apabila Bapak dan Ibu ingin ikut uji kompetensi. Adakah formasinya? Apakah kualifikasi pendidikan sudah sesuai? Kemudian SK-PAK-nya gitu ya Bapak dan Ibu, ya nanti di mana penilaiannya sudah bukan dengan dupak lagi gitu ya, melainkan dengan predikat kinerja. SK-PAK-nya atau SKP-nya sudah cukup untuk naik jenjang. Baru Bapak dan Ibu bisa ikut uji kompetensi. Kalau lulus berarti bisa naik jenjang, kalau tidak lulus berarti harus bertahan dulu nih sampai dengan atau remedial sampai dengan mengikuti periode selanjutnya untuk UKOM-nya. Itu ya Bapak dan Ibu, ini tadi yang kami sampaikan bahwa pengembangan karir jabatan fungsional ini dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Ini tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 69 tentang pengembangan karir PNS. Nah, Bapak dan Ibu ini yang perlu diketahui. Kalau kualifikasi Bapak dan Ibu misalnya sudah sesuai, sekarang kualifikasi pendidikannya S1, SKEP atau nurse gitu ya Bapak dan Ibu. Sekarang Bapak dan Ibu misalnya masih jabatan pelaksana, pendidikannya S1 nurse profesi. Kemudian SKP-nya sudah bernilai baik. Terus Bapak dan Ibu lulus uji kompetensi, tapi Bapak dan Ibu tidak ada formasinya. Nah, maka Bapak dan Ibu tetap tidak bisa meningkatkan karirnya gitu ya, Bapak dan Ibu mengembangkan karirnya. Jadi keempat aspek ini, kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan atau formasi itu harus terpenuhi dulu untuk pengembangan karir pejabat fungsional kesehatan. Kualifikasinya sudah sesuai, kualifikasi pendidikan, formasinya ada, penilaian kinerja sudah berpredikat sangat baik begitu ya Bapak dan Ibu. Tapi pada saat uji kompetensi nggak lulus, tetap saja pengembangan karirnya jadi terhambat Bapak dan Ibu. Artinya keempat hal ini merupakan yang harus dilakukan Bapak dan Ibu untuk pengembangan karir pejabat fungsional kesehatan. Nah, untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional ini ada 4 cara ya Bapak dan Ibu. Untuk pengangkatan pertama itu biasanya dari CPNS gitu ya Bapak dan Ibu, pengadaan CPNS. Kemudian untuk pengangkatan pertama tidak mempersyaratkan uji kompetensi gitu. Kalau pengangkatan pertama tidak mempersyaratkan uji kompetensi karena dihapuskan persyaratan uji kompetensi bagi CPNS di Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Tapi bagaimana kalau pengangkatan ke dalam JF dengan perpindahan? Misalnya beliau tadinya jabatan pelaksana, berpindah menjadi jabatan fungsional. Nah, itu wajib uji kompetensi. Kemudian ada penyesuaian ya Bapak dan Ibu, penyesuaian kalau dulu disebutnya in-passing. Nah, ini juga perlu uji kompetensi. Kemudian yang promosi. Promosi juga sudah pasti uji kompetensi. Artinya uji kompetensi ini dibutuhkan untuk berbagai mekanisme pengangkatan ke jabatan fungsional kesehatan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kompetensi ini juga diatur di berbagai regulasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu bertanya mengapa sih perlu uji kompetensi? Karena uji kompetensi ini adalah salah satu upaya untuk mengukur kompetensi seseorang pejabat fungsional kesehatan. Karena kompetensi itu masuk di dalam tatanan pengembangan karir jabatan fungsional kesehatan. Nah, ini adalah regulasi-regulasi Bapak untuk uji kompetensi ada di mana dari undang-undang sudah disebut 14, kemudian di peraturan pemerintah nomor 11 juga sudah disebutkan, di peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 juga disebutkan. Kemudian di Permenpan masing-masing Jakpung juga sudah mulai disebutkan, terutama Jakpung-Jakpung yang permenpannya terbarukan. Kemudian untuk proses uji kompetensi ini diatur di dalam satu buah regulasi, yaitu Permenkes nomor 18 tahun 2017 tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Nah, di Permenkes 18 itu diatur berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah Permenkes 18 tahun 2017 di mana disebutkan uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap 3 aspek kompetensi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
Nah, jadi seperti ini Bapak dan Ibu, uji kompetensi itu adalah apa? Nah, kemudian di sini adalah 5W1H-nya, apa itu penyelenggaraan uji kompetensi. Nah, tadi uji kompetensi pengertian kita sudah tahu ya, di mana itu adalah proses pengukuran dan penilaian Bapak dan Ibu. Artinya kinerja Bapak dan Ibu selama beberapa tahun terakhir itu dinilaikan di uji kompetensi, baik kompetensi teknisnya, manajerialnya maupun sosial kulturalnya gitu. Nah, materi ujinya dari mana? Materi ujinya berasal dari butir-butir kegiatan perjenjang jabatan dan kedepannya berasal dari kamus kompetensi. Nah, kemudian siapa saja yang bisa menyelenggarakan uji kompetensi? Yang bisa menyelenggarakan uji kompetensi adalah kami, instansi pembina Jakung Kesehatan, kemudian Bapak dan Ibu satuan kerja yang dipimpin oleh Japinti Pratama. Namun dikarenakan hampir beberapa rumah sakit UPT Vertikalis sudah deeselonisasi ya, begitu ya Pak Mukti ya, sudah tidak semuanya masih menjabat sebagai struktural. Nah, maka Permenkes 18 ini saat ini sedang dalam proses revisi karena terlalu cukup banyak perubahan-perubahan yang harus diakomodir kembali dan tidak terakomodir di Permenkes sebelumnya. Nah, artinya instansi yang bisa menyelenggarakan uji saat ini adalah masih mengacu ke Permenkes 18. Namun kalau misalnya memang nanti sudah selesai hasil revisinya, maka Bapak dan Ibu bisa kami informasikan hal yang terbaru. Karena tidak semua rumah sakit dipimpin oleh pejabat struktural, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk uji wajib adalah uji kompetensi dengan portofolio. Untuk uji kompetensi, baik itu lisan, tulisan, dan praktek, tidak wajib ya Bapak dan Ibu, adalah pilihan. Tidak wajib, gitu ya Bapak dan Ibu. Artinya portofolio lah yang paling wajib. Nah, materi ujinya mengacu kepada butir-butir kegiatan. Nah, Bapak dan Ibu tentunya pengen tahu ya, apa sih yang disebut dengan portofolio? Ya, portofolio itu adalah laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukan dengan ditunjukkan dengan kecakapan yang menunjukkan kecakapan pejabat fungsional kesehatan. Nah, portofolio ini atau laporan lengkap ini digunakan sebagai salah satu cara penilaian yang mampu mengungkap pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap pejabat fungsional kesehatan. Nah, jadi para tim penguji jabatan fungsional kesehatan UKOM jabatan fungsional kesehatan itu menggunakan laporan atau logbook yang Bapak dan Ibu susun untuk penilaiannya. Nah, kemudian portofolio ini juga dapat merefleksikan pelayanan yang diberikan, dapat menunjukkan kemampuan, memberikan gambaran atas apa yang dilakukan pejabat fungsional kesehatan, dan sebagai bukti otentik, gitu Bapak dan Ibu. Maka dari itu, kalau Bapak dan Ibu pernah ikut uji kompetensi di pusat, biasanya kami sudah sangat masif gitu menginformasikan Bapak dan Ibu upload dokumen portofolio paling lambat tanggal sekian. Karena dianggap dokumen portofolio ini dapat memberikan gambaran atas apa yang Bapak Ibu kerjakan dan sebagai bukti otentik. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, lalu bagaimana penilaiannya? Penilaian portofolio terdiri dari penilaian terhadap dua aspek. Aspek komponen utama dan aspek komponen tambahan. Aspek komponen utama di dalam penilaian portofolio itu bernilai 80%. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang Bapak dan Ibu inventarisir ketika Bapak dan Ibu melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, pasien, sesuai dengan butir-butir kegiatannya, itu masuk komponen utama. Dan dinilaikan 80%. Lalu bagaimana dengan komponen tambahan? Apa sih komponen tambahan? Komponen tambahan itu bisa berupa penghargaan yang relevan di bidang kesehatan, karya pengembangan pengembangan profesi, dan sertifikat pelatihan Bapak dan Ibu. Tapi untuk komponen tambahan ini maksimal hanya dinilaikan 20%. Mau sebanyak apapun pelatihan yang dijalani, mau sampai 100 pelatihan dalam kurun waktu sebulan, tetap yang didapatkan nilai hanya 20%-nya. Gitu ya Bapak dan Ibu, mau sebanyak apapun. Untuk 80% fokus kepada layanan atau asuhan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk penilaian uji pada saat portofolio nanti, tim penguji akan menilaikan dokumen Bapak dan Ibu, logbook Bapak dan Ibu, laporan kegiatan Bapak dan Ibu. Nanti tim penguji yang akan memberikan penilaian apakah dokumen yang Bapak dan Ibu
sudah memadai. Memadai itu artinya ada kesesuaian antara jumlah dokumen yang dipersyaratkan dengan ketersediaan dokumen yang ada. Misalnya diminta menunjukkan 20 dokumen layanan kepada perawatan pengkajian pasien. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu hanya memberikan 10, berarti belum memadai. Nah, nanti nilainya akan turun, gitu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah valid. Valid itu adalah bukti asuhan atau pelayanan yang dilakukan dengan dibuktikan dengan dokumen logbook yang telah diverifikasi, ditandai dengan tanda tangan dan nama jelas atasan langsung Bapak dan Ibu atau ketua tim pelaksana atau penanggung jawab. Jadi kalau Bapak dan Ibu hanya mengumpulkan portofolio tapi tidak diketahui oleh pimpinannya langsung, diparaf, ditanda tangan, nah maka nilainya menjadi berkurang karena jadinya nggak valid. Karena tanda tangan pimpinan itu sangat penting Bapak dan Ibu untuk mengesahkan bahwa Bapak dan Ibu memang mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian asli. Asli itu artinya asli dokumen tersebut merupakan punya Bapak dan Ibu, dan biasanya dokumen tersebut nggak usah dikasih ke penguji, tapi disimpan aja. Dalam hal dibutuhkan baru diberikan ke Bapak dan Ibu penguji. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkini. Terkini yaitu laporan pekerjaan dalam kurun waktu paling lama 5 tahun Bapak dan Ibu sejak ditetapkan dalam SK Jenjang Jafung. Nah, artinya dokumen portofolio yang bisa dinilaikan kepada tim penguji adalah 5 tahun terakhir. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kebetulan yang bukan yang lari ya, yang difasilitasi oleh kami untuk pelaksanaan uji kompetensi itu adalah uji kompetensi untuk ke jenjang utama. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena untuk yang jenjang utama itu diharapkan memiliki level kompetensi atau menguasai level kompetensi yang kelima. Di mana level kompetensi ini, yang kelima ini adalah level kompetensi yang paling advance gitu ya, paling ahli yang harus dimiliki pejabat fungsional jenjang utama. Kenapa? Karena dia harus mampu menciptakan inovasi, kemudian mendapatkan pengakuan nasional atau internasional. Kemudian kalau jenjang utama itu mereka juga mampu menghasilkan karya kreatif, original dan teruji gitu. Dan kemudian menunjukkan inisiatif dan kemampuan beradaptasi dengan situasi masalah khusus dan dapat memimpin orang lain gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini adalah beberapa kriteria apabila Bapak dan Ibu memiliki pegawai atau punya teman yang akan masuk ke level 5 atau jenjang utama. Ini harus dimiliki terlebih dahulu ya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk periodisasi pelaksanaan uji kompetensi, kami sudah pimpinan sudah menerbitkan surat edaran ya yang ditandatangani oleh Ibu Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, dan bahwa pelaksanaan uji kompetensi yang ke Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan itu adalah hanya yang ke jenjang utama Bapak dan Ibu. Gitu. Kecuali kalau beliau adalah adminkes di lingkungan Kemenkes. Nah, itu juga kami fasilitasi. Karena PADK-nya sudah nggak ada, begitu ya Bapak dan Ibu. Sudah tidak ada lagi nih Pak Mukti, sebelumnya juga dari PADK ya Pak, semula yang memproses uji kompetensi atau PAK ya Pak, tapi dengan tidak ada lagi PADK, maka untuk pelaksanaan uji kompetensi adminkes yang akan naik jenjang itu bisa difasilitasi di Direktorat Pinwas. Nah, ini adalah periode untuk pelaksanaan uji kompetensi. Kami membuat periodenya itu agak menjelang dengan kenaikan pangkat di beberapa bulan selanjutnya. Nah, kebetulan untuk periode 1, pendaftaran itu sudah kami tutup, yaitu di 20 Maret dan sudah dilaksanakan juga UKOM-nya di 3-5 Mei. Nah, tapi nanti akan ada periode 2, Bapak dan Ibu. Selambat-lambatnya pendaftaran adalah tanggal 20 September. Untuk selanjutnya proses pengiriman berkas portofolio adalah 30 September. Dan konsultasi pra-uji rencananya di minggu kedua Oktober, dan pelaksanaan uji kompetensi adalah minggu kedua Oktober dan November 2023. Nah, ini adalah timeline Bapak dan Ibu yang sudah kami terapkan untuk memfasilitasi uji kompetensi ke jenjang utama dan adminkes. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, uji kompetensi ini juga bisa dilaksanakan secara daring ya, karena kita menghadapi pandemi COVID selama 2,5 tahun, arahan pimpinan untuk agar tidak menghambat kenaikan pangkat atau jenjang jabatan fungsional kesehatan, uji kompetensinya dilakukan secara daring. Dan itu sudah kami terapkan juga. Begitu Bapak dan Ibu.
Nah, lalu bagaimana sih arah kebijakan jabatan fungsional ke depan? Ya, Bapak dan Ibu, kita mengetahui bahwa sebelumnya, sebelum Permenpan 1, ada Permenpan 13 tahun 2019 tentang pengusulan penetapan dan pembinaan jabatan fungsional PNS. Nah, di dalam Permenpan tersebut diatur bahwa seluruh jabatan fungsional itu yang akan naik jenjang wajib dan mengikuti uji kompetensi supaya bisa naik jenjang. Nah, kemudian ada terbit lagi Permenpan nomor 1 tahun 2023. Nah, ini lebih seru lagi Bapak dan Ibu. Sangat berubah drastis dari sisi penilaian kinerja. Tapi Bapak dan Ibu, uji kompetensi itu tetap berkibar. Karena di Permenpan 1 diatur tentang uji kompetensi. Artinya, kalaupun nanti kita sudah tidak lagi menyusun dupak, begitu ya Bapak dan Ibu, kita bersyukur ya, udah nggak punya masalah lagi sama dupak-dupakan, tapi ke depannya adalah penilaian kinerja oleh atasan langsung. Itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dari Permenpan 1 tahun 2023, itu sudah mulai berlaku di 1 Juli, artinya bulan ini pun sudah mulai berlaku ya Bapak dan Ibu Permenpan 1, dan Permenpan yang lainnya sudah dicabut. Itu Bapak dan Ibu karena Kementerian PAN dan RB. Itu ya. Nah, kemudian dari yang tadi sudah saya sampaikan ada mekanisme pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama kalau kita lihat sudah tidak lagi menggunakan atau mengikuti uji kompetensi ya Bapak dan Ibu, karena sekarang pengangkatan pertama melalui CPNS ini sudah langsung CPNS-nya dilantik sebagai PNS dan langsung mendapatkan SK Jafung, sehingga tidak perlu uji kompetensi. Tapi kalau pengangkatan melalui perpindahan itu wajib uji kompetensi. Kalau penyesuaian wajib ikut uji kompetensi. Kalau promosi wajib ikut uji kompetensi. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi dengan adanya Permenpan 1, uji kompetensi ini tetap berkibar. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah tren pejabat fungsional kesehatan yang sudah mengikuti uji kompetensi di tahun 2022, memuncak angkanya karena semula pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang itu hanya kepada 6 jafung, yaitu perawat, perawat gigi, elektromedis, radiografer, perkamedis, sama pembimbing kesja. Tapi dengan terbitnya Permenpan 13 tahun 2019, di mana diberikan masa tenggang untuk memproses bahwa seluruh jafung yang akan naik jenjang harus uji kompetensi terlebih dahulu, maka di 2022 peserta uji kompetensi bertambah jumlahnya Bapak dan Ibu. Biasanya trennya kan flat ya Bapak dan Ibu, 20.000, 22.000, 18.000, 20.000. Tapi di tahun 2022 itu 42.000. Luar biasa animo teman-teman untuk pelaksanaan uji kompetensi. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi yang kami bisa sampaikan ke Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan uji kompetensi di Indonesia bagian timur, Papua, kemudian ada di Gorontalo dan di Bengkulu. Nah, mereka masih melaksanakan uji kompetensi secara luring, gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah pelaksanaan uji kompetensi untuk yang ke jenjang utama. Ada Prof. Hegar di sana, ada Prof. Sonar, kemudian ada Prof. Hanifah ya. Saya lupa, pokoknya ada 6 orang prof yang akan menguji para pejabat fungsional Dokdiknis yang akan ke jenjang utama. Nah, ini beliau-beliau adalah para prof yang bertugas sebagai tim penguji jabatan fungsional dokter pendidik klinis. Nah, kemudian untuk jafung dokter itu juga yang ke pusat adalah yang jenjang utama. Ini ada 3 tim pengujinya, ada Dokter Agus, Dokter Eva, dan Dokter Yuka. Nah, beliau-beliau lah yang menguji para dokter umum untuk ke jenjang utama. Nah, untuk dokter gigi ini juga ada 3 orang, ada dokter gigi Muhammad Syaf, dokter gigi Dian, dan dokter gigi Ica. Itu adalah beliau-beliau yang menguji kompetensi. Nah, untuk tenaga perawat, jafung perawat, karena jafung perawat ini sekarang udah ada yang ke jenjang utama ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau mau uji kompetensi ke kami, ke Direktorat Binwas, ini bisa diuji oleh salah satu atau 3 orang ini Bapak dan Ibu, yaitu Ibu MC Eni, Ibu Rita Sekarsari, dan Ibu Kori Trisuryani. Silakan Bapak dan Ibu, nanti kalau mau uji kompetensi akan ketemu beliau-beliau untuk perawat yang ke jenjang utama. Nah, untuk jafung apoteker ada 3 orang juga, ada Ibu Nia, kemudian ada Ibu Debi, dan Ibu Lis, Ibu Nuryalis. Itu Bapak. Jadi beliau-beliau adalah ketua
tim penguji jabatan fungsional kesehatan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tidak usah khawatir dalam hal Bapak dan Ibu nanti butuh informasi terkait dengan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan, mau bertanya tentang LUPAK, mau bertanya tentang UKOM, mau bertanya tentang formasi, sertifikat kompetensi, dan akreditasi. Kami punya hotline layanan jabatan fungsional kesehatan di nomor 0821 2581 1949. Nah, Bapak dan Ibu silahkan menchat ke nomor tersebut, mengirimkan chat gitu ya Bapak dan Ibu, bukan telepon, karena kalau telepon tidak akan terlayani, jadi hanya bisa dilayani dalam media chat gitu Bapak dan Ibu. Nah, untuk setiap layanannya berbeda-beda setiap hari. Kalau Bapak dan Ibu ingin bertanya terkait dengan LUPAK, berarti setiap hari Senin Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi dengan nomor tersebut. Atau kalau misalnya tentang UKOM di hari Selasa, kalau formasi di hari Kamis, kalau layanan akreditasi di hari Rabu, dan hari Jumat adalah nomor Serkom. Gitu Bapak dan Ibu, silakan. Nah, konsultasi tatap muka juga masih dibuka, tapi hanya 1 kali dalam seminggu, yaitu hanya hari Selasa dari jam 9 pagi sampai jam 15. Nah, silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau main ke Hang Jebat gitu ya, silakan datang di hari Selasa. Nah, Bapak dan Ibu, secara singkat gitu ya, secara singkat mekanisme penyelenggaraan UKOM adalah seperti kotak-kotak ini Bapak dan Ibu. Ada alur-alur ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat di pojok sebelah kiri, itu ada terdiri dari 3 entitas ya, ada dari tim penguji, penyelenggara, dan peserta uji. Nah, Bapak dan Ibu sebagai peserta uji itu melihatnya yang kolom peserta uji aja dulu. Nah, jadi apakah Bapak dan Ibu sudah mengupdate data, kemudian mendaftar melalui aplikasi iUKOM gitu ya. Baru nanti konsultasi dengan tim penguji, baru ikut uji kompetensi. Kalau misalnya nggak lulus, boleh nggak ngulang? Boleh Bapak dan Ibu, namanya remedial. Bapak dan Ibu dalam hal tidak lulus karena tidak bisa memberikan dengan lengkap dokumen portofolionya, bisa ikut remedial. Terus nggak lulus lagi, masih boleh nggak Bapak dan Ibu? Boleh juga. Jadi diberikan kesempatan untuk remedial sebanyak 2 kali, tapi kalau yang ketiga nggak lulus juga, nah itu harus dikembangkan dulu kompetensinya, harus didiklatkan dulu nih sepertinya oleh Pak Direktur SDM gitu ya Bapak ya. Jadi kalau sampai 3 kali nggak lulus, waduh ini harus dikembangkan dulu kompetensinya. Tapi berdasarkan sepengetahuan kami memfasilitasi uji kompetensi, sangat jarang sekali yang tidak lulus gitu ya Bapak dan Ibu, karena masih portofolio dokumennya Bapak dan Ibu yang diuji, harusnya bisa begitu, harusnya bisa lulus. Nah, kemudian di bawahnya adalah dari sisi penyelenggara, artinya rumah sakit dalam hal ini dalam hal akan menyelenggarakan uji kompetensi terlebih dahulu adalah memapping Bapak dan Ibu. Mungkin bagian kepegawaiannya yang ada di bawah Pak Direktur SDM, mungkin bagian umpeknya ya Bapak dan Ibu, terlebih dahulu melakukan mapping terhadap pejabat fungsional kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Lawang. Ya, Bapak dan Ibu ketika memapping, Bapak dan Ibu langsung dapat dua aspek. Satu, pejabat fungsional kesehatan dengan pangkat golongan tertinggi atau jenjang tertinggi, dan yang satu lagi calon pejabat fungsional kesehatan yang akan ikut UKOM begitu Bapak dan Ibu. Nah, setelah di mapping berapakah yang akan ikut UKOM, Bapak dan Ibu silakan membentuk tim penguji. Nah, tim penguji mungkin beberapa ada yang sudah pernah, yang hadir saat ini juga mungkin bisa jadi ada yang tim penguji ya, yang sudah pernah mendapatkan pembekalan dari kami, dan hari ini berarti mendapatkan refreshing juga dari kami kembali untuk pelaksanaan uji kompetensi. Nah, ketika sudah ada tim penguji, peserta ujinya ada, materi ujinya sudah ada, silakan melaksanakan uji sesuai dengan regulasi yang sudah berlaku. Gitu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada yang terbarukan dari Permenpan 1 ya Bapak dan Ibu maupun Per-BKN 11 tahun 2022, bahwa Bapak dan Ibu kalau mau mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu angka kreditnya mencukupi. Nah, ini di Permenpan 1 Bapak dan Ibu di pasal 30 disebutkan untuk mengikuti uji kompetensi pejabat fungsional harus telah memenuhi angka kredit kumulatif. Nah, artinya kalau angka kreditnya belum mencukupi berarti belum bisa mengikuti uji kompetensi Bapak dan Ibu. Nah, jadi silakan dilihat kembali kapan Bapak dan Ibu angka kreditnya sudah sampai mana, kemudian
Bapak dan Ibu sebenarnya sudah bisa menentukan kira-kira kapan ya bisa ikut uji kompetensi, berkoordinasi dengan bagian umum dan kepegawaian. Nah, tentunya untuk penetapan untuk kenaikan pangkat kan paling tidak diusulkan 3 bulan kurang lebih ya Bapak dan Ibu untuk periode kenaikan pangkat. Misalnya kalau Oktober kurang lebih bulan Juni sudah harus masuk datanya. Nah, artinya pelaksanaan uji kompetensinya itu harus dilakukan paling lambat 6 bulan sebelumnya, sebelum periode kenaikan pangkat. Gitu Bapak dan Ibu, kurang lebih demikian yang saya sampaikan. Semoga kita bisa berdiskusi kira-kira apa saja yang ingin Bapak Ibu ketahui atau ada yang ingin diklarifikasi. Untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi bersama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan Pak Mukti. Untuk selanjutnya mohon izin kami kembalikan ke Bapak Dr. Mukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya atas penjelasannya yang cukup clear sehingga pada hari ini rekan-rekan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman ini sudah mengetahui bagaimana mekanisme periodisasi yang harus dipersiapkan oleh seluruh pegawai dan juga tim dari tim kerja administrasi kepegawaian yang nanti setelah pertemuan ini akan menindaklanjuti dengan melakukan mapping Japfung, mana identifikasi calon Japfung yang akan ikut UKOM, mana Japfung kesehatan dengan jenjang tertinggi di mapping Pak Eko dan tim, kemudian mapping lagi mana yang sudah memenuhi syarat, angka kreditnya sudah mencukupi, angka kredit kumulatifnya, ini yang nanti bisa kita ajukan untuk uji kompetensi. Dan kami tetap berharap kepada Ibu Widya, kami pasti nanti akan koordinasi nih Bu, dengan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan di Jenakes untuk pembentukan timnya, kemudian menyiapkan materi ujinya, dan juga persiapan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan periode waktu yang tadi sudah Ibu sampaikan. Terima kasih Bu Widya, dan apabila ada dari teman-teman, pertama dari ruangan yang ingin menanyakan kepada Ibu Widya, mumpung ketemu ini, siapa yang ingin bertanya? Bu Susi? Pak Soleh? Nah, ini yang masyarakatnya paling banyak ini, Pak Soleh. Pimpinannya para perawat di rumah sakit. Silakan Pak Soleh. Iya, baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Solihuddin. Kalau di sini sebagai koordinator untuk keperawatan, tapi secara jabatan fungsional saya sebagai admin Kesmuda. Mungkin yang saya tanyakan pertama terkait dengan kebetulan saya kan di admin Kesmuda itu kan penyesuaian sesuai dengan jabatan saya. Waktu itu di kasih pelayanan keperawatan di 3D, kemudian ke admin Kesmuda. Selanjutnya pada saat itu saya mengikuti UKOM kemudian secara kasat mata pemahaman saya itu saya lulus gitu loh. Terus kemudian portofolio kan waktu itu dipantau bagaimana, terus kemudian terkait dengan bagaimana dokumen-dokumen untuk misalnya contoh untuk dokumen data dukung, misalnya untuk yang admin Kesmuda itu harus misalnya yang berapa persen untuk yang disertakan di yang pertama, kemudian berapa persen untuk yang di media, itu sudah kami, tapi kok kemudian di portofolio kami juga sudah memenuhi parameter yang sesuai dengan diskon, ada format itu. Nah, terus kemudian kami bertanya-tanya, waktu itu rata-rata yang di angkatan saya di waktu itu kan rata-rata di Indonesia ini waktu itu pada tahun kemarin kalau nggak salah ya. Pak Eko mungkin ingat ya. Itu kok rata-rata nggak lulus, ini mohon penjelasan ini kira-kira faktornya apa. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua terkait dengan keperawatan. Yang perawat ini kan dengan adanya
dengan adanya pergantian dari PAK dan kemudian sekarang beralih menjadi SKP, parameter apa yang kemudian bisa dipakai untuk seseorang itu dinyatakan bisa naik jenjang? Apakah berarti ini mesti secara otomatis reguler ini 4 tahun atau pokoknya nilainya baik berarti dia naik pangkat. Di situ sehingga tidak mempertimbangkan karena di dalam SKP di situ ada indikator kinerja rumah sakit yang kemudian harus terdistribusi dari direktorat masing-masing atau dari duit kemudian di masing-masing dari ke masing-masing pegawai. Kalau misalnya katakanlah indikator kinerja rumah sakit misalnya salah satu contoh misalnya kunjungannya rendah misalnya itu ya. Akhirnya kan kita juga rendah juga itu. Nah, itu gimana? Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Silahkan Bu Widya. Baik, langsung saya jawab ya Pak, izin. Baik, Bapak Soleh berarti ikut uji kompetensi di kami ya Pak tahun 2021. Dari jenjang muda mau naik ke madya, Bapak berarti masuk di kategori yang disetarakan ya Pak. Jabatan pengawas yang disetarakan, kalau saya nggak salah tangkap gitu ya tadi ya Pak Soleh. Iya, oke. Berarti Bapak pada saat Bapak disetarakan, apakah sudah 1 tahun sejak penyetaraannya sehingga ikut UKOM atau belum 1 tahun? Sudah, waktu itu saya Adminkes per Desember 2020, kemudian UKOM-nya 2021. 2021, gitu ya, 2021 ya Pak? Dan, 2022. Oh, 2022. Oh, berarti yang kemarin ikut dong? 2022. Oh, 2022. Oke, artinya sudah melewati lebih dari 1 tahun sejak penyetaraan gitu ya, Pak? Ya. Ya, tapi belum lulus gitu ya, Pak, dari portofolionya. Iya, saya kurang tahu faktor lulusnya apa. Oh, merasa portofolio kok sudah sesuai kan waktu itu kita sudah disampaikan isi portofolio itu apa saja sudah kita sampaikan. Nggak lulus ya itu. Jadi kalau portofolionya Pak, kalau Adminkes itu adalah yang digunakan adalah portofolio 2 tahun terakhir. Beda sama Japung lainnya yang 5 tahun terakhir, Pak. Nah, kemudian 2 tahun terakhir, kemudian materi ujinya itu kalau dilihat di butir-butir kegiatan Adminkes dari muda mau naik ke madya, berarti kan Bapak sudah masuk ke pangkat golongan 4A ya. Itu kurang lebih butir kegiatan yang diujikan adalah mampu membuktikan dokumen telaahan, laporan, monef, kerangka acuan kegiatan gitu ya Pak, membuat TOR RAB begitu Pak. Nah, itu bagian dari materi ujinya Pak. Nah, apakah dan untuk 1 butir kegiatan kurang lebih kita bisa menunjukkan sekitar 5 dokumen Pak. Nah, kebetulan kalau Japung Adminkes ini kan antara total ada banyak ya Pak, ada 600 butir kegiatan untuk Japung Adminkes, dan dari Japung jenjang muda mau naik ke madya memang ada komposisinya Pak. Ada komposisi di materi uji 80% yang diujikan adalah butir kegiatan yang di pangkunya gitu, dan 20% adalah butir kegiatan yang akan di pangkunya. Nah, menurut saya Bapak punya hak untuk bertanya ke tim penguji begitu ya, kenapa Bapak nggak lulus? Berarti bisa jadi dokumen portofolionya belum lengkap sesuai dengan yang ditetapkan di materi uji. Tapi nanti saya cek kembali ya Pak, karena itu kan kejadiannya di 2022. Gitu ya Pak. Dan kata Bapak tadi banyak yang nggak lulus gitu ya Pak ya. Dari rata-rata angkatan nggak ada yang lulus itu. Padahal udah 1 tahun ya Pak, udah rapi dibuat portofolionya ya Pak ya. Tapi pangkat golongan sudah naik ke 4A ya Pak pada saat itu. Kenapa? Pangkat golongannya sudah 4A. Sudah 4A. Jenjang 4A ini sudah masuk. Berarti Bapak sekarang masih jenjang muda. Jenjang muda ahli ya, administrasi muda tapi golongannya 4A. Ada formasinya nggak Pak? Di rumah sakit untuk yang jenjang madya? Ada. Oh, ada. Nah, berarti Pak, coba diusulkan kembali Pak ke kami. Nanti kami akan melaksanakan uji kompetensi di bulan Oktober. Oke, baik. Jadi barangkali
kemarin belum lengkap ya Pak portofolionya. Nanti di bulan Oktober mohon dapat dilengkapi. Begitu ya Pak. Nah, kemudian pertanyaan Bapak yang kedua, untuk parameternya apa sih kalau supaya bisa naik jenjang? Jadi kondisi dengan Permenpan 1 ini Pak, kita kan sekarang penilaian kinerjanya agak berbeda ya Pak. Kalau dulu penilaian kinerjanya itu Jakung Kesehatan mengumpulkan data dukung bukti dari butir-butir kegiatan. Nah, sekarang penilaian kinerja kita kan berubah menjadi SKP ya Pak ya, atau dengan predikat kinerja, di mana predikat kinerja itu bisa sangat baik, cukup, kurang gitu ya Bapak dan Ibu. Dan masing-masing predikat kinerja itu memiliki bisa dikoefisienkan dengan angka kredit Pak. Jadi kalau dulu pejabat fungsional kesehatan itu targetnya adalah mengerjakan butir-butir kegiatan, misalnya kalau dokter gigi misalnya Pak ya, melakukan ekstraksi gigi sulung sebanyak 10. Nah, kurang lebih setahun 200 misalnya begitu. Sekarang kita udah nggak begitu lagi Pak. Jadi target kinerja bagi pejabat fungsional kesehatan merupakan cascading, turunan dari target kinerja pimpinan Bapak dan Ibu di instansinya masing-masing, gitu Pak. Nah, jadi ada renstra dari rumah sakit, seperti apa yang harus dicapai. Nah, itu nanti Bapak Direktur atau Ibu Direktur yang akan mendistribusikan secara adil dan merata begitu ya ke jajarannya sampai Bapak dan Ibu pejabat fungsional kesehatan. Nah, nanti target kinerja kita itu disepakati oleh Bapak dan Ibu pejabat fungsional dan atasannya masing-masing melalui dialog kinerja. Nah, ketika Bapak dan Ibu mampu mencapai target kinerja tersebut dan Bapak dan Ibu mendapatkan predikat baik, begitu ya Bapak dan Ibu, maka angka kredit yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah angka kredit sebesar 100% dari yang harus Bapak Ibu capai per tahun, gitu Bapak Ibu. Dan memang benar juga kalau dihitung-hitung ya Pak, sekarang eranya dengan Permenpan 1, kalau kita predikat kinerjanya baik setiap tahun, kita baru bisa naik jenjang 4 tahun Pak paling cepat. Gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau predikat kinerja kita sangat baik, nah, itu bisa lebih cepat, Pak. Karena kalau predikat kinerja kita sangat baik, kita mendapatkan 150% dari angka kredit yang kita harus kumpulkan selama 1 tahun. Gitu, Pak. Kalau kami simulasikan di dalam tayangan yang pernah kami berikan terkait dengan penilaian kinerja, mungkin Bapak bisa lihat ya, Bapak dan Ibu. Sebentar. Kami berikan slide-nya untuk penilaian kinerja. Iya. Ini saya share screen, sudah nampak belum ya di layar Bapak dan Ibu? Nah, ini ke depannya seperti ini nih Pak, kalau penilaian kinerja Pak. Jadi, kan uji kompetensi itu kan syaratnya angka kreditnya harus cukup ya Pak ya, kalau mau naik jenjang gitu. Nah, berarti Bapak dan Ibu fokus kepada pengumpulan angka kredit, di mana pengumpulan angka kreditnya ke depan adalah berdasarkan penilaian kinerja dengan berbasis predikat kinerja atau SKP. Nah, tadi yang Bapak Soleh sampaikan, parameternya apa untuk bisa naik jenjang? Angka kreditnya harus cukup dulu, Pak. Angka kreditnya harus cukup, ada formasinya, kualifikasi pendidikannya sudah terpenuhi, satu lagi, penilaian kinerjanya mencukupi, gitu ya Bapak dan Ibu, predikat kinerjanya mencukupi. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat tayangan ini, cara kita membuat cascading atau turunan penetapan target kinerja adalah dari Renstra rumah sakit atau rencana kinerja tahunan rumah sakit, itu kan pasti akan diturunkan kepada atasan Bapak dan Ibu. Nah, nanti dari atasan Bapak dan Ibu, baru Bapak dan Ibu mendapatkan target kinerja. Nah, ketika Bapak dan Ibu mendapatkan nilai baik, begitu ya Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa melihat tabel. Misalnya ini kita lihat di kategori keahlian. Misalnya Bapak Soleh sekarang ahli muda.
Kemudian Pak Soleh tahun 2023 ini mendapatkan predikat kinerja 20 baik gitu ya, ahli muda dan baik. Nah, artinya Pak Soleh mendapatkan angka kredit sebesar 25, begitu Bapak dan Ibu. Sedangkan yang dibutuhkan oleh Pak Soleh untuk naik jenjang dari muda mau naik ke madya itu adalah berapa Pak? 450 gitu Pak, kalau naik jenjang gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kurang lebih Bapak Soleh membutuhkan berapa banyak nih kalau misalnya untuk naik ke jenjang madya. Nah, tentunya kan Pak Soleh sekarang sudah mempunyai SKP konvensional ya Pak, yang dinilaikan sebelum-sebelumnya sejak Bapak disetarakan. Nah, nanti SKP konvensionalnya itu diintegrasikan dulu, baru bisa dilihat kekurangan angka kreditnya berapa. Nah, langsung disambung dengan hasil penilaian kinerja Bapak sejak Januari, di mana sejak Januari itu sudah dengan predikat kinerja. Langsung dihitung saja, Pak. Kita bisa melihat sendiri kok. Kalau kita nilainya baik, berarti nilainya adalah 100% dari koefisien angka kredit yang harus dikumpulkan. Begitu, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak tadi sempat bertanya, kalau misalnya jumlah kunjungan di rumah sakit itu tidak maksimal misalnya begitu ya Pak. Nah, itu berarti kan perform dari Satker ya Pak ya. Ya benar memang Pak, kalau perform dari Satker itu dinilaikan baik, nah artinya pegawainya rata-ratanya baik gitu ya. Nah, itu udah ada hitungannya sendiri Pak. Kalau penilaian kinerja Satker itu kami dapatkan di materinya OSDM Pak. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendapat juga ya materi dari OSDM tentang penilaian kinerja atau belum ya nanti mungkin saya akan sampaikan sedikit tentang kalau Satker yang mendapatkan nilainya sangat baik, artinya pegawai yang ada di Satker tersebut itu boleh ada yang bernilai sangat baik sekian orang, baik sekian orang, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Pak. Jadi memang sangat mempengaruhi penilaian terhadap Satker dengan penilaian kinerja kita juga. Karena itulah eranya sekarang kita memang sangat fokus untuk mendukung apa yang menjadi tujuan organisasi, bukan semata kepada diri kita sebagai pejabat fungsional. Begitu Pak Soleh, mungkin bisa jelas ya Pak ya. Silakan ya, selanjutnya. Terima kasih. Ini mungkin saya buat memberi kesimpulan. Jadi kalau kemudian katakanlah indikator kerja kinerja rumah sakit ini rendah, berarti kemungkinan nggak ada yang menilai sangat baik ya, walaupun ada yang menonjol di salah satu unit kerja gitu. Apakah seperti itu? Bisa disimpulkan seperti itu? Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi sangat dipengaruhi, Pak. Sangat paling mempengaruhi begitu, Pak Soleh. Oke, baik, makasih. Oke, sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Soleh. Bu Widya, ini di daring ada yang mau bertanya ini. Ada Dokter Yeni ya, Dok? Ya, baik. Ya, silakan. Kurang turun, Dok. Enggak kelihatan, cuman kelihatan atasnya. Nah, turunin lagi dong. Ya, Dokter Yeni ini yang pertama kali menanyakan tentang uji kompetensi. Nah, sekarang sudah ketemu dengan ahlinya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok Yeni. Ya. Terima kasih Dokter Widya. Akhirnya bisa bertemu ya, Dok. Jadi terima kasih sekali. Ini kami sudah difasilitasi oleh Bapak Direktur SDM yang luar biasa. Begitu beliau datang tuh sudah banyak berbenah. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu nih buat Pak ya. Direktur nih. Siap. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah tadi yang dimaksud dengan perpindahan itu, apakah perpindahan instansi ya terkait hukum tadi itu, kemudian apakah dari jenjang struktural ke fungsional, kemudian apakah dari JFU ke JFT? Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya untuk ke uji kompetensi itu, tadi kan kalau tidak salah syaratnya adalah adanya kualifikasi, kemudian penilaian dari SK-PAK-nya atau SKP, dan adanya formasi. Nah, berarti kalau misalnya ini ada beberapa orang, misalkan dari ahli madya, dokter ya, dokter muda atau 4A, misalkan mau ke 4B,
di 4B-nya itu sudah misalkan ada formasinya ada 4 di sana. Namun tidak ada formasi kok kalau untuk masuk ke 4B itu. Berarti meskipun ikut berarti tidak bisa ikut uji kompetensi ya. Kemudian selanjutnya bagaimana, harus menunggu sampai kapankah kalau ikut UKOM itu begitu. Sedangkan mungkin dari segi penilaian sudah mencukupi. Kemudian yang ketiga, menyambung atau yang disampaikan dari Pak Soleh tadi itu perihal apa namanya, ini dari kasus saya ya Dr. Widya ya. Jadi saya masuk ke struktural tahun 2018 per Januari. Pada saat itu saya sudah memasukkan berkas untuk kenaikan pangkat ke 4A di bulan Juli 2017. Namun karena saya masuk ke struktural, maka akhirnya tidak ada pemrosesan. Ya, padahal waktu itu terakhir saya di SK-nya tahun 2013 kalau nggak salah. Nah, sehingga di bulan Agustus atau Oktober saya nggak lupa, itu saya masuk naik menjadi 4A dengan sistem reguler. Nah, pada saat itu nilai saya kalau nggak salah dari Timpak itu sudah ada berkas penilaian itu sekitar 400 sekian. Nah, kemudian akhirnya karena di semester 2 tahun 2017, maka saya harus buat PAK-nya. Kemudian ditambah juga untuk di tahun 2021 dan 2022. Oh ya, per Desember 2021, Desember 2020, sama seperti Pak Soleh, buat jabatan struktural berubah fungsional dekat lagi. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah, kapan saya bisa ikut UKOM? Kemudian karena ada perbedaan penilaian atau perbedaan persyaratan dari tadi saya penilaian sampai tahun 2022 Desember, kemudian sedangkan mulai tahun 2023 ini kita sudah menggunakan penilaian dengan SKP. Nah, itu bagaimana untuk mengkoefisienkannya gitu aja. Sehingga kami sedikit banyak agar kami juga mengetahui secara pribadi sebenarnya kita bisa mengajukan kenaikan pangkat atau uji kompetensi itu, karena yang kami rasakan memang informasi perihal UKOM ini memang tadi ini tidak tahu harus bagaimana. Kemudian juga kita tahun 2022 kemarin ada daftar ya teman-teman yang diperbolehkan mengikuti uji kompetensi, pun ternyata di sana tidak tertulis tahu saya juga. Jadi sebenarnya mungkin benar tadi yang disampaikan Dr. Kristi bahwa dan juga Dr. Widya harus ada pemetaan gitu. Dan juga sempat saya tanyakan sebenarnya ini tugas dari siapa sih, bukan ya? Karena kan menurut saya SDM itu memberikan pelayanan kepada siapa? Kepada seluruh pegawai. Sama halnya kalau di medis kan memberikan pelayanan kepada pasien seperti itu. Ya. Terima kasih Dr. Widya. Baik, terima kasih Dokter Yeni, luar biasa ini pertanyaannya. Baik Dok, saya jawab satu-satu ya Dok. Tadi yang Dokter Yeni sampaikan, apa sih UKOM perpindahan yang dimaksud? UKOM perpindahan yang dimaksud adalah UKOM perpindahan dari jabatan pelaksana atau JFU ke JAFUM. Gitu Dok. Atau kalau sekarang kalau dulu Dokter Yeni dari jabatan struktural ke jabatan fungsional itu juga perpindahan Dok. Tapi sekarang ada di Permenpan 1 baru terbit nih regulasinya Dok, dan belum ada juknisnya sih. Di situ disebutkan penyesuaian dari struktural ke jabatan fungsional.
gitu dok. Nah, kalau UKOM yang tadi Dokter Yeni sampaikan ketika di era yang lama dengan regulasi yang lama gitu ya, kalau misalnya ada pejabat pelaksana Jamplak JFU, beliau belum diangkat ke dalam Jafung. Nah, dia harus mengikuti uji kompetensi dulu untuk menjadi Jafung kesehatan. Syaratnya harus uji kompetensi. Dan materi uji kompetensinya adalah 100%, tidak ada komposisi 80%, 20% yang akan dipaku gitu dok. 100% materi ujinya adalah butir-butir kegiatan ke Jafung yang akan dituju. Nah, artinya itu adalah kalau dia dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional. Nah, itu UKOM gitu yang grade-nya masih 5, 6, 7 gitu ya. Kalau jabatan pelaksana kan grade-nya masih segitu ya, Dok ya. Nah, dia mau menjadi Jafung. Tapi pastikan ada dulu formasinya. Kemudian UKOM perpindahan di sini juga UKOM perpindahan antar Jafung. Tadinya beliau perawat Jafungnya, pindah menjadi adminkes gitu, Dok. Jadi berpindah antar Jafung. Nah, itu juga diatur di Permenpan 1. Jadi UKOM perpindahan itu adalah UKOM dari JFU ke Jafung atau perpindahan antar Jafung. Tadinya dia perawat, tadinya ibu bidan menjadi adminkes. Itu. Nah, itu juga mengikuti uji kompetensi. Nah, bisa ikut uji kompetensi kalau ada persyaratan. Persyaratan itu kualifikasinya. Karena kalau Jafung kesehatan, kalau adminkes itu kan syaratnya minimal S1 kesehatan ya, Dok. Nah, artinya kalau beliau tidak punya ijazah atau pendidikan di bidang kesehatan, saya Eskom gitu ya dok ya, meskipun beliau S1, beliau nggak bisa ke Jafung adminkes. Gitu. Terlebih dahulu harus mengikuti kualifikasi pendidikan kesehatan. Nah, jadi syaratnya kualifikasi pendidikan harus mendukung. Kemudian ada formasinya. Nah, itu yang lebih penting. Seseorang Jafung bisa berpindah antar Jafung selama ada formasinya. Nah, itu uji kompetensi, Dok. Mudah-mudahan clear ya, Dok ya, untuk UKOM perpindahan, dua hal tersebut dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional. Nah, kalau sekarang eranya di Permenpan 1 dari jabatan struktural ke jabatan fungsional itu penyesuaian. Penyesuaian itu kalau beliau Japimti Pratama disesuaikan ke dalam jabatan fungsional, itu dia langsung ke jenjang utama. Nah, begitu Bu. Kalau Japimti Pratama eselon 2, kalau beliau pindah ke dalam jabatan fungsional kesehatan, itu langsung jenjang utama sejak Permenpan 1. Tapi kita masih menunggu juknisnya ya, Dok Yeni. Dan itu tidak perlu UKOM, namanya penyesuaian. Gitu, Dokter Yeni. Nah, jadi tadi sudah ya perpindahan. Nah, kemudian Dokter Yeni menanyakan, saya kapan ya UKOM-nya? Misalnya, jadi dok, kalau UKOM itu adalah UKOM kenaikan jenjang yang dimaksud berarti. Kalau naik jenjang itu bukan kenaikan pangkat. Jadi uji kompetensi Jafung Kesehatan bukan untuk kenaikan pangkat. Misalnya dari 4A ke 4B, dari 4B ke 4C. Itu kan naik pangkat ya dok. Nah, itu nggak perlu UKOM. UKOM diperlukan untuk naik jenjang. Dari pertama, jenjangnya kalau yang kategori keahlian ada 4, dok. Pertama, muda, madya, utama. Kalau keterampilan ada terampil, mahir, penyelia. Pertama itu pangkat golongannya 3A dan 3B. Itu jenjang pertama. Jenjang muda 3C dan 3D. Kalau madya 4A, 4B, 4C. Kalau utama 4 delta dan 4E gitu ya, 4 EHO gitu. Nah, selama masih dalam satu jenjang kenaikan pangkat itu tidak perlu UKOM. Misalnya saya dokter pertama pangkat golongan 3A mau naik ke 3B, saya nggak perlu UKOM. Tapi kalau saya jenjang pertama pangkat golongan 3B mau naik ke 3C, saya UKOM karena itu dari jenjang pertama mau naik ke jenjang muda. Gitu dok. Jadi uji kompetensi kalau dokter tadi sampaikan saya dari 4A mau naik ke 4B atau 4B mau naik ke 4C. Itu seharusnya bisa-bisa aja tanpa UKOM karena hanya naik pangkat dari 4B ke 4C masih dalam satu jenjang yaitu jenjang madya. Jenjang madya adalah pangkat golongan 4A, 4B, dan 4C. Nah, selama dalam proses dari 4A mau naik ke 4B dan ke 4C, itu tidak perlu uji kompetensi.
gitu dok. Hanya memenuhi syarat dari kepegawaian saja gitu. Nah, kemudian kembali lagi, berarti ini reguler ya 4 tahun. Ya, saya hitung-hitung jadi Jafung sekarang juga reguler ya dok ya. Jadi kayak Jafung yang di JFU kan gitu. Saya bingung deh ngomongnya. Tapi memang kalau dihitung-hitung kalau predikat kinerja kita baik, otomatis kita jadi Jafung pun 4 tahun dok baru bisa naik jenjang gitu ya, gitu dok. Nah jadi bedakan antara naik jenjang dengan naik pangkat, dan uji kompetensi hanya untuk naik jenjang gitu. Nanti kalau dokter Yeni mau naik ke jenjang utama nih, pangkat golongan udah 4 Charlie mau ke 4 Delta, nah dokter akan ikut uji kompetensi. Namanya uji kompetensi ke jenjang utama. Nah itu kami yang menyelenggarakan dok Yeni. Selama ada formasinya di Rumah Sakit Jiwa Lawang. Harus, kalau nggak ada formasinya nggak bisa dok. Jadi harus ada formasinya dulu, jenjang utama di rumah sakit. Kalau sudah ada formasinya, dokter mengumpulkan angka kredit sudah cukup, nanti mengusulkan ke kami untuk kami laksanakan atau fasilitasi pelaksanaan UKOM-nya. Nanti yang menguji ada dokter Eva, dokter Agus, dokter Yuka gitu. Dok, prosesnya seperti itu. Gitu ya dok ya. Nah kemudian Ya, untuk izin dokter Widya. oh ya Maaf, gimana? maaf. Tadi itu ternyata saya masih di posisi apa namanya dokter muda, Oh belum dokter muda. kemadya. Ya, jadi kan 4A-nya kan pembina, 4A di struktural. Kemudian kembali ke fungsional dokter masih dalam dokter muda, belum ke madya. Oke. Mungkin itu ya jenjangnya maksudnya ya. Iya. Perlu UKOM barangkali ya. UKOM perlu. Jadi dokter ini ibarat kata Iya. statusnya masih muda padahal pangkat golongan udah madya, tinggal UKOM Iya. aja dok. Ikut UKOM, nanti kasih portofolionya bisa langsung ke madya, tinggal disamakan jenjangnya sesuai dengan pangkat. Gitu. Selama sudah 1 tahun di jabatan fungsional dokternya, gitu dok. Dan ada Malah formasinya. sudah 2 tahun. Oh ya, berarti Sudah udah 2 bisa tahun dok. sejak 2020 kan per Desember. Kemudian sekarang sudah 2023 di bulan Juli. Berarti kan sudah 2,5 tahun di posisi saat ini. Boleh dok. Jadi ini kalau saya menyebutkannya korban penyetaraan begitu ya dok. Iya, Jadi sepertinya demikian. pangkat golongan jadi mencela-mencele gitu ya dok ya, kayak gimana gitu, nggak pas gitu, nggak match. Nggak apa-apa dok, 1 tahun menduduki jabatan fungsional yang dalam proses penyetaraannya silakan mengajukan uji kompetensi selama ada formasinya. Nah kira-kira formasinya untuk dokter madya adakah gitu dok? Gitu. Jadi kalau ada formasinya bisa, gitu ya dok ya. Berarti sudah terjawab ya dok ya di masa transisi dokter PAK-nya seperti apa dan seterusnya. Nah PAK yang dulu dokter pernah menjadi dokter fungsional dokter di 2013 itu juga bisa dok dijadikan bekal pijakan gitu ya, pijakan untuk pemenuhan angka kredit selanjutnya. Nah kemudian kan dokter tadi menanyakan gimana ya ini masa transisi membingungkan. Per 1 Januari 2023 kita sudah menggunakan SKP, tapi sampai dengan Desember 2022 kita masih dinilai secara konvensional. Gak apa-apa dok, SKP konvensionalnya itu diintegrasikan dulu. Jadi tahapannya memang kita dengan Permenpan 1 ini agak memiliki tantangan ya dok ya untuk penilaian kinerja. Jadi di 2022 masih pakai konvensional, di 2023 sudah harus menggunakan mekanisme integrasi, 2024 nanti sudah dengan konversi. Nah, penjembatan dari konvensional ke konversi itu adalah integrasi. Nah, itu tapi bahasannya beda lagi nih, Dok. Harus kami ajarkan khusus untuk penilaian, untuk memindahkan dari SKP konvensional untuk menjadi angka kredit integrasi, baru nanti angka kredit integrasinya itu bisa digabungkan ke penilaian SKP 2023. Gitu, Dok. Jadi ada sesi sendiri. Jadi SKP konvensionalnya misalnya dokter waktu itu berarti jenjangnya mungkin kalau nggak pertama muda ya di 2013 ya. Itu misalnya nanti dapat angka kredit 400. Nah, nanti ada angka kredit dasar untuk pengurang angka kredit konvensional yang nilainya gede-gede, yang sampai ribuan gitu ya, Dok ya. Kalau nanti integrasi ada angka kredit nilai dasarnya yang dijadikan pengurang angka kredit konvensional. Nah, setelah dikurangi oleh nilai dasar, otomatis dokter ini sudah punya angka kredit integrasi. Nah, dari angka kredit integrasi itu baru bisa ditambahkan ke penilaian dengan berbasis SKP. Gitu, Dok Yen. Kurang lebih.
Jadi masih ada tahapan Ya, lagi. ya, ya. Perlu tambahan ilmu lagi. Ya, agak beda dok soalnya. Yang satu penilaian angka kredit sama penilaian kinerja, yang satu uji kompetensi. Nah ini agak beda Iya. nih dok. Ya, Gitu ya dok. baik. Terima So far, kasih sekali. clear ya. Baik, Dokter Ya, Yeni. terima kasih sekali. Baik Bu Widya, terima kasih. Mungkin terakhir kita nanti akan menanggapi pertanyaan dari chat ini Dokter Ya, Widya. boleh Pak. Dari Bu Fitri, mohon izin bertanya. Jadi pertanyaannya, apakah saya bisa diikutkan kenaikan pangkat April mengingat ada notifikasi yang diperpanjang 15 Juli untuk nurse. Nah, beliau ini sudah punya nurse-nya. Karena ini terkait dengan perpanjangan batas akhir ini dari Kementerian Kesehatan. Ini hal yang sama juga ditanyakan ini. Bu Fitria, nama saya Evi, rencana naik Oktober 2023 untuk ahli jenjang dari terampil ke ahli, tapi ternyata tidak bisa ke ahli dengan alasan tidak ada kebutuhan jabatan. Nah ini kalau ini nanti harus cari rumah sakit yang kebutuhan jabatannya ada di 33 UPT vertikal lain ini, kalau memang tidak ada di sini. Kemudian mau bertanya, ABK tidak sesuai, apakah masih bisa direvisi? Kemudian ini ada Bu Eni, oh ini tanya hal yang sama tadi. Wah ini berkali-kali tanya. Kemudian ada Bu Nana, ini sama nih terkait dengan batas waktu dari Januari menjadi Juli nih. Silakan Bu Widya. Baik, saya jawab satu persatu, Pak Mukti izin. Silakan. Jadi kalau Bu Fitri ini berarti terkait dengan antara pencantuman gelar dengan berkas yang bisa masuk untuk kenaikan periode Oktober 2023 mungkin ya Bu. Karena kalau dilihat ini saya agak bingung 2023 terus April 2023 lagi gitu. Fitri ada, Bu? Mungkin bisa. Iya, ada. Iya, gimana silakan, Bu? Silakan Ya. Bu. Waktu itu Januari 2023 itu batas untuk pengumpulan PGNS-nya tanggal 24 Januari 2023. Kemudian kan PGNS saya belum keluar waktu itu, padahal sudah pengajuan tahun 2022. Kemudian akhirnya diundur untuk kenaikan pangkatnya. Terus kemarin tadi malam saya lihat ternyata yang untuk di notif yang kenaikan April 2023 itu ada notif perpanjangan waktunya menjadi 15 Juli 2023 untuk mengumpulkan PGNS-nya. Jadi yang saya tanyakan di sini apakah bisa untuk kenaikan pangkatnya mengikuti April 2023 mengingat untuk perpanjangan waktunya menjadi 15 Juli dan untuk PGNS saya sudah keluar Maret 2023. Itu pertanyaan saya. Karena saya lihat, ya, kayaknya saya tangkap deh Bu. Berarti kalau ini dikonsultasikannya ke OSDM, ya Bu ya, ke OSDM, karena berarti Ibu sudah bisa berproses untuk penempelan gelarnya, kemudian bisa nggak diikutkan ke kenaikan pangkat di April kemarin gitu ya Bu, mengingat untuk penempelan gelarnya itu bisa diperpanjang sampai 15 Juli. Nah, tapi saya rasa mungkin Ibu ditempelkan, kalau menurut sepengetahuan saya, statusnya harus diformkan dulu Bu, artinya penempelan gelar saja dulu diproses, baru nanti diikutkan di periode kenaikan pangkat selanjutnya, karena nggak bisa berlangsung mundur ya Bu ya. Tapi silakan dikonsultasikan ke OSDM, ke Bu Lia mungkin kemarin harus ya, Bu Lia dan tim, gitu Bu. Tapi proses dulu pencantuman atau penempelan gelarnya, gitu Bu. Untuk SK-nya sudah keluar Maret. Tapi kalau untuk kan itu ada dua ya Bu ya. Ada yang notif kenaikan April 2023 dan ada notif kenaikan Oktober 2023. Saya klik itu ya. Kalau untuk yang notif April 2023
itu ada tulisan seperti itu. Jadi harap mencantumkan SK PGNes karena batas waktunya diperpanjang 15 Juli 2023. Kemudian kalau untuk yang kenaikan Oktober, itu sudah proses agenda bagian TU kalau tidak salah. Oh, Makanya berarti saya bertanya seperti itu. Nggih. iya. Untuk lebih clear-nya kok SDM, Bu, saya rasa Ibu bisa ikut yang di Oktober ini. Kayaknya nggak bisa berlangsung surut ya, sepengetahuan kami. Tapi untuk clear-nya ke OSDM ya, Bu Fitri. Oh, SDM Deca. Iya, Nggih. Terima dengan kasih Bu Lia. banyak. Oke, Nggih. baik. Terima kasih Bu Fitri. Kemudian pertanyaan Bu Nana, untuk masa berlaku sertifikat UKOM berlaku berapa tahun? Sertifikat UKOM berlaku 2 tahun, Bu Nana. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Ibu diukomkan tanggal 7 Juli 2023 artinya 2024 2025. Nah, Mbak Ibu Nana masih punya 2 tahun ke depan sampai dengan Juli di 2025 masih berlaku. Itu ya Bu Nana. Kemudian dari Ibu Nadirotul Fitriyah, Ibu Evi perawat terampil mau naik Oktober, mau naik dari keterampilan ke keahlian karena sudah meningkatkan kualifikasi pendidikan ya, tapi tidak ada formasi. Nah, ini yang perlu dicek kembali karena kalau kebutuhan formasi itu bisa dievaluasi setiap tahun, tapi memang untuk perhitungannya itu dihitung selama 5 tahun, begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau formasi jabatan fungsional kesehatan itu bisa dievaluasi per tahun, tergantung dengan rumah sakit atau organisasi itu berkembangkah proses pelayanannya sehingga sampai berdampak terhadap kebutuhan orangnya. Nah, itu bisa diusulkan kembali. Kalau misalnya memang ada program yang baru dicanangkan di rumah sakit, layanan yang baru, sehingga membutuhkan orang yang cukup banyak, dan itu berdampak terhadap load pekerjaan, akhirnya pada saat perhitungan ABK, ternyata yang tadinya butuhnya 10 bertambah menjadi 15. Nah, itu silakan diusulkan kembali ke tim biro, itu juga Ortala ya, Mbak Tina Hukor, Mbak Tina nanti yang berproses ya izin Pak Mukti. Jadi biasanya sih kalau kami memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mengevaluasi perhitungan kebutuhan formasinya itu per 1 tahun. Gitu. Karena arahan Menpan perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan atau jabatan fungsional itu adalah per 5 tahun dihitung, tapi setiap tahunnya bisa dievaluasi kembali. Kalau organisasi berkembang, layanan bertambah, jumlah orang butuh banyak, silahkan diusulkan kembali nanti di DES, begitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu elektromedis. PGSKP nurse saya belum keluar, pengajuan sudah sudah sejak tahun 2022 untuk mengetahui kendalanya, cara ngeceknya kemana. Nah itu Bapak dan Ibu, kalau di OSDM itu ada info proses bagi seluruh pejabat, seluruh pegawai PNS di lingkungan Kemenkes. Jadi silakan mengakses di situsnya OSDM. Nah kalau bertanya, kemudian bertanya juga ya, kalau ABK tidak sesuai, apakah masih bisa direvisi? Bisa Bapak dan Ibu diperbaharui ANJAP ABK itu tergantung dengan perkembangan organisasi atau perkembangan dari layanan yang diberikan oleh rumah sakit. Kemudian dari Ibu Eni. Oke, saya kenaikan periode April tapi mundur ke Oktober karena SKPG Nurse. Banyak sekali nih ya Bapak Ibu terkait dengan pencantuman gelar ya. Tadi malam, ya ini sama berarti sama Bu Fitri. Kiranya bisa dikonfirmasi ke bagian OSDM, ke Ibu Lia dan tim, apakah bisa ikut di yang April yang sudah lewat atau maju yang di Oktober, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah kemudian ada pertanyaan dari Ibu Lulut Puji Hartoyo. Izin bertanya, jika sudah waktunya naik jenjang ke utama, namun formasi lebih sedikit, yang ingin ditanyakan karena hal tersebut di atas, apakah boleh tetap di posisi saat ini madya tanpa mengikuti UKOM kalau dulu dengan angka kredit pemeliharaan? Betul Bu Lulut. Jadi dalam hal ini ada kebaruan Bu di Permenpan 1 ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi angin segar buat kita semua. Dalam hal belum ada formasi tapi sudah waktunya naik pangkat begitu ya Bapak dan Ibu, itu boleh naik pangkat 1 kali.
sambil menunggu formasinya. Nah, kalau formasinya nggak datang juga, berarti Bapak dan Ibu sudah di karir puncak, dan selanjutnya adalah mengumpulkan angka kredit maintenance, dan tidak perlu UKOM. Begitu ya, Bu Lulut ya. Jadi masih boleh naik pangkat 1 kali sambil menunggu formasi. Kalau formasinya nggak ada, ya udah, berarti sudah di puncak karir Bapak Ibu, maintenance saja dengan angka kredit maintenance, dan tidak perlu UKOM. Nah, kemudian pertanyaan elektromedis, bagaimana kalau ketua UKOM tidak tahu butir-butir kegiatan? Nah, ini harus dievaluasi nih Bapak dan Ibu. Maksudnya ketua tim penguji ya. Jadi kalau ketua tim penguji itu harus lebih mumpuni ilmunya gitu ya Bapak dan Ibu dibanding peserta uji. Ya, biasanya kami kalau memberikan pembekalan kepada calon ketua tim penguji, itu saya minta untuk membaca 4 regulasi yang dimiliki oleh Jafung tersebut. Karena satu Jafung itu memiliki 4 regulasi Bapak dan Ibu. Permenpannya, per BKN-nya tentang juklak kepegawaiannya, kemudian ada Permenkes tentang juknisnya, sama Perpres tentang tunjangan jabatannya. Nah, biasanya seperti itu. Dan kalau sudah baca Permenpan, berarti kan harus mempelajari butir-butir kegiatan, karena butir-butir kegiatan Jafung ada di Permenpannya masing-masing. Nah, ini harus dievaluasi ya, Bapak dan Ibu, kalau ada ketua tim penguji tidak paham butir-butir kegiatan. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan Ibu Nana. Oke, ini sama juga nih, PG ya, pencantuman gelar. Jadi mohon izin kalau untuk pencantuman gelar, kemudian bisa diikutkan di periode kenaikan pangkat di April atau Oktober. Mohon maaf, bukan kewenangan kami menjawab, tapi bisa ditanyakan ke bagian OSDM. Mungkin begitu Pak Mukti, sepertinya sudah saya jawab semua di room chat. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Widya. Saya kira semua pertanyaan dari rekan-rekan semua sudah dijawab oleh Bu Widya, dan saat ini sudah menunjukkan pukul 15. Kami terima kasih Bu Widya atas waktu dan kesempatannya. Saya tahu teman-teman di pusat. Satu lagi. Bisa. Silakan. Terakhir ya Pak. Iya, satu. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Nama saya Teguh Armuji, jabatan saya di perawat ahli Madya. Yang saya tanyakan ada 3. Yang pertama, untuk pelaksanaan kegiatan UKOP di fungsional keperawatan, biasanya butir-butir kegiatannya menggunakan panduan yang ada di kegiatan masing-masing jakfungnya sendiri itu. Bagaimana nanti dengan pelaksanaan yang sudah Permenpan nomor 1 tahun 2023? Apa yang digunakan panduan untuk kegiatannya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan untuk pelaksanaan kegiatan uji kompetensi, nilainya harus kumulatifnya sudah bisa memenuhi angka kumulatif untuk kenaikan pangkat. Pertanyaannya, di akhir sampai 2022 ini kan harus mengakhiri semua kegiatan P1 dan sebagainya ini. Nah, untuk kegiatan pelaksanaan UKOM berarti ini PAK-nya harus jadi dulu. Karena harus bisa melaksanakan kegiatan UKOM ini. Pertanyaan berikutnya, PAK ini yang dimaksud UKOM PAK konvensional ataukah PAK yang sudah sampai integrasi? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muji ya. Kalau nggak salah tadi saya mendengarnya agak sayup-sayup. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan Bapak yang pertama, next-nya uji kompetensi itu materi ujinya dari mana? Gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu melaksanakan uji kompetensinya di tahun 2023 ini masih menggunakan butir-butir kegiatan. Kenapa? Karena portofolio yang Bapak dan Ibu gunakan untuk diuji adalah portofolio beberapa tahun sebelumnya. Jadi 2023 masih menggunakan butir-butir kegiatan yang ada di Permenpan, meskipun udah dicabut, gitu ya Bapak Ibu. Tapi di 2024 nanti kita menggunakan kamus kompetensi. Total kamus kompetensi saat ini sedang kami susun Pak, mohon maaf belum bisa dipublish gitu ya. Baru ada 21 kamus kompetensi jabatan fungsional kesehatan, kurang 9 lagi. Sedang berproses di tim Ibu Dery, kebetulan Bu Dery yang megang regulasi jakfung kesehatan. Nah, jadi nanti akan kami sosialisasikan Pak untuk penyusunan soal materi uji di 2024. Akan ada surat edaran juga terkait hal tersebut.
Jadi mohon maaf, mohon menunggu. Jadi nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Tapi untuk tahun 2023 semuanya masih menggunakan butir-butir kegiatan. Kemudian pertanyaan kedua dan ketiga yang saling berkaitan ya. Tadi Bapak luar biasa sudah menyimak dengan baik bahwa uji kompetensi harus terpenuhi angka kredit kumulatifnya. Betul Pak. Jadi angka kredit kumulatif yang dimaksud adalah seluruh angka kredit baik itu yang dinilaikan melalui SKPAK konvensional maupun SKPAK terintegrasi Bapak dan Ibu. Nah, lalu bagaimana caranya supaya dari dua masa transisi ini yang tadi saya bilang Pak, SKPAK konvensionalnya itu harus diintegrasikan dulu, nanti setelah diintegrasikan ditambahkan ke nilai SKP di Januari TW1 atau TW2 yang sudah dilaksanakan di rumah sakit penilaiannya sampai dengan TW2 begitu ya Pak. Itu ditambahkan. Karena kalau dari SKPAK konvensional belum diintegrasikan itu tidak akan bisa ditambahkan ke konversi. Begitu Pak Muji. Nah nanti mekanisme integrasi yang tadi saya sampaikan ke Dokter Yeni itu ada sesi sendiri Pak. Kami juga sedang berproses surat edarannya terkait hal tersebut. Nanti akan kami sampaikan secara masif. Karena kebetulan kan Permenpan 1 ini kan juga belum ada juknisnya ya Pak. Jadi kami juga masih harap-harap cemas ini menunggu. Cuman paling tidak kalau sudah punya SKPAK konvensional diintegrasikan saja terlebih dahulu. Gitu Pak. Setelah diintegrasikan digabungkan ke angka kredit yang dinilaikan dengan SKP di TW1 dan TW2. Demikian Pak Wuji. Masih ngambang semua nih Pak, mohon maaf. Masih berproses. Ya, baik Bu Widya. Terima kasih sekali lagi Bu atas kehadirannya. Saya tahu saya pernah juga ngalami sebagai ketua tim kerja gimana load-nya di Kementerian Kesehatan. Kami berterima kasih dan kami tentu akan menindaklanjuti diskusi kita pada hari ini dan ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Tentu kami nanti akan koordinasi terus Bu dengan Bu Widya untuk mengadakan uji kompetensi di rumah sakit ini karena memang sudah mampu dan bekerja sama dengan Direktorat Binwas Nakes. Kepada rekan-rekan semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai saat ini lebih dari 150 orang yang hadir dan kami akan merekam ini di dalam bentuk YouTube yang nantinya bisa di-share ke seluruh pegawai sehingga tidak ada lagi pegawai yang tidak mengetahui bagaimana mekanisme, bagaimana periodisasi dari uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tutup acara pada hari ini. Bu Widya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukti, kasih, Bapak Bu Ibu. Widya. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan untuk ya Bu Pak. Zubaidah, Bu. Iya siap. Nanti saya sampaikan ke Bu Direktur. Ya. Makasih Bapak Ibu. Izin live Pak Mukti. Selamat sore.